Metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan akan memulai kegiatan produksinya setelah menerima pesanan atau order dari pembeli. Pesanan dari pembeli biasanya berisi jenis produk dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh pembeli secara khusus. Atas dasar pesanan tersebut kemudian dibuatkan surat pesanan produksi sebagai perintah kerja ke bagian produksi untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh pembeli. Pesanan pembelian tersebut diberikan nomor identitas khusus yang berguna untuk mempermudah identifikasi biaya produksi yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pembuatan produk yang dipesan. Pesanan produksi dapat juga dikeluarkan untuk pembuatan produk yang berguna untuk mengisi kembali persediaan barang jadi di gudang. Metode ini dapat digunakan dengan beberapa syarat. Masing-masing pesanan dapat dipisahkan produk identitasnya secara jelas dalam perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua, biaya produksi dapat dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok pesanan ditentukan saat suatu pesanan sudah selesai. Harga pokok pesanan persatuan dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi secara keseluruhan dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Pencatatan pesanan baru. Setiap menerima satu pesanan, perusahaan harus membuatkan kode pesanan. MWB menyediakan fasilitas itu dengan nama job list. Buka dari menulis, lalu pilih jobs. Misalkan selama tahun 2011 perusahaan menerima pesanan berupa JC1101, JC1102, dan JC1103. Maka klik new dan isikan kode jobnya. Yang kedua, JC Inilah 3 daftar pesanan yang sudah kita buatkan. Selanjutnya mencetak kode barang baru. Setiap ada barang pesanan, kita membuatkan kode barang tersebut dari inventory, item list, new. Aktifkan iSell dan iInventory. Di bagian item detail kita kelompokkan tipenya. Kode pajaknya saat terjadi penjualan. Klik new. Kita isikan kode barang yang berikutnya, yaitu terdapat 3 kelompok pesanan yang barusan kita buat, C01, C02, dan C03. Pembebanan biaya pesanan bahan ke pesanan masing-masing. Untuk mencatat pemakaian bahan di setiap pesanan dilakukan dengan cara membuat penyesuaian atas barang tersebut melalui modul inventory. Klik adjust inventory. Masukkan tanggal pemakaian. Isikan keterangan. Isikan kode barangnya. Masukkan gudang bahan. Dan pilih juga gudang spare part untuk pengambilan barang pembantu. Isikan kuantitas yang digunakan, ketikkan minus.
Harga pokok per unit masing-masing sudah otomatis terisi sesuai dengan harga pokok standar masing-masing. Isikan akun biaya bahan baku. Dan isikan masing-masing biaya bahan pembantu. Lalu diisikan di bagian job masing-masing kode jobnya. Kombinasi Ctrl R akan dicatat biaya-biayanya ke masing-masing job. Klik OK, lalu klik Record. Setiap ada pemakaian bahan baku maupun bahan pembantu, dicatat dari menu Inventory, Adjust Inventory. Alokasikan kode pesanan setiap pemakaian barang tersebut. Berikut ini ada contoh pemakaian barang untuk pesanan J02 dan JC03 pada tanggal 11 Januari 2011. Masukkan akun masing-masing. Untuk biaya bahan pembantu. Alokasikan masing-masing jobnya juga. Untuk pesanan yang kedua. Dan untuk pesanan yang ketiga. Tekan kombinasi Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya. Klik OK dan klik Record. Pembebanan biaya upah langsung. Seperti halnya pemakaian barang, setiap terjadi alokasi biaya upah langsung ke pesanan juga dicatat dan dialokasikan ke pesanan yang terkait. Karena sifat dari gaji biasa dibayarkan pada periode tertentu, dan pembayaran gaji merupakan wewenang bagian personalia, accounting bagian produksi cukup mencatat jumlah jam yang digunakan dan alokasi biaya per jamnya. Untuk mencatat hal tersebut, dari menu Account lalu Record Journal Entry. Isikan tanggalnya, misalkan pada tanggal catat biaya upah langsung. Catat alokasi masing-masing upah per pesanan. Alokasikan masing-masing job.
Ketikkan keterangan di bagian memo. Tekan kombinasi Ctrl R untuk melihat efek jurnal yang bersangkutan, lalu klik OK dan klik Record. Pembebanan biaya overhead pabrik dibebankan pada setiap produksi. Pembebanan ini dilakukan karena biaya overhead pabrik merupakan gabungan dari berbagai macam biaya yang terjadi yang bisa ditetapkan di awal dan ada yang baru diketahui pada akhir periode setelah pesanan selesai. Misalnya biaya overhead pabrik dialokasikan ke setiap pesanan dengan tarif sebesar 2.000 untuk 01, 1.000 untuk 02, dan 3.000 untuk 03. Untuk mencatat transaksi ini, masukkan dari record journal entry. Masukkan setiap job. Setelah Anda masukkan job masing-masing, tekan tombol Ctrl R untuk melihat efek jurnal pengalokasian biaya overhead pabrik. Klik OK lalu klik Record atau OK. Pencatatan pesanan yang sudah selesai. Proses pencatatan produk pada akhir periode dilakukan untuk mencatat nilai barang yang sudah diselesaikan. Harga pokok yang melekat dari masing-masing pesanan tersebut, kita lihat dari menu report, lalu pilih account, dan di bagian job, pilih profit and loss pada bulan Januari sampai dengan bulan Januari 2011, klik tombol display. Dari hasil produksi ternyata pesanan C001 dan C002 sudah selesai dan akan dikirimkan ke customer dengan harga pokok 12.880.000 untuk C01 dan 6.335.000 untuk C02. Selanjutnya untuk mencatat barang jadi tersebut, kita akan lakukan dari menu inventory lalu pilih adjust inventory dan kita isikan tanggal transaksinya. Pilih barangnya, pilih lokasinya, gudang barang jadi, masukkan kuantitinya, dan amount masukkan sebesar biaya yang sudah diserap oleh pesanan tersebut. Harga pokok per unit secara otomatis akan dihitung oleh MEB secara otomatis dan alokasikan ke 531 itu HPP barang jadi setelah produksi. Baris yang kedua, sebanyak 100 unit dengan biaya yang sudah dikeluarkan adalah 6.335.000. 531. Ctrl R untuk efek jurnal yang ditimbulkan oleh pencatatan produk jadi tersebut, klik OK lalu klik Record. Pencatatan pesanan yang belum selesai. Barang yang sudah diproduksi tetapi belum diselesaikan hingga akhir periode akan dibuatkan penyesuaian untuk dimasukkan ke dalam kelompok persediaan di neraca. Sedangkan nilai barang yang belum selesai akan dimasukkan sebagai barang dalam proses pengurangan biaya produksi di dalam laporan laba rugi. Misalnya dari hasil produksi C003 ternyata belum diselesaikan, dan kita lihat berapa biaya yang sudah diserap dari reports, lalu pilih account dan pilih yang namanya jobs.
Kita pilih untuk job C003. Kita klik OK dan display. Sebesar Rp2.680.000. Biaya yang sudah terserap ke dalam produksi tetapi belum diselesaikan akan dibuatkan jurnal penyesuaiannya melalui menu account, lalu pilih record journal entry. Isikan jurnalnya pada tanggal 31 Januari. Masukkan akun persediaan barang dalam proses. Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya. Lalu klik OK dan klik record. Penjualan barang jadi pesanan. Pesanan yang sudah selesai dan telah dijual ditagihkan bisa dicatat melalui modul sales, lalu pilih enter sales. Pilih customer yang memesan tersebut. Misalkan kepada PT Kenanga. Untuk tanggal 27 Januari 2011. Layout, pilih item. Masukkan kuantiti penjualannya. Masukkan kode barang yang dijual. Ambil dari gudang barang jadi. Masukkan harga jualnya. Masukkan jobnya. Kenakan pajak. Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya. Lalu klik OK dan klik record. Setelah selesai menginput penjualan, kita bisa melihat laporan harga pokok pesanan. Dilihat dari menu report, lalu pilih account dan pilih yang namanya job. Di bagian profit and loss by job kita bisa melihat total secara keseluruhan. Kita juga bisa melihat pemakaian biayanya untuk masing-masing job, yaitu dari job activity detail. Satu akun dipakai untuk job apa saja. Atau job transaction. Satu job telah menggunakan biaya apa saja untuk jurnal di setiap jobnya. Job activity summary. Kita juga bisa lihat satu akun digunakan untuk job apa saja. Dan kalau kita lihat di bagian inventory item list, kita bisa melihat C01 sudah jadi dan sudah dijual. C02 sudah jadi tetapi belum dijual. Dan C03 untuk mencatat barang dalam proses, yaitu barangnya masih ditampung di dalam persediaan barang dalam proses di neraca. Akan muncul di dalam account list, dan di sini ada yang namanya persediaan barang dalam proses. Itulah kriteria pencatatan metode harga pokok pesanan.